tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, dan pembacaan firman akan diambil dari kitab Sefanya pasal 13 ayat 14 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Seorang pujangga, pemenang Nobel Prize maksud saya, yang berasal dari Polandia bernama Czesław Miłosz, dengan sangat lugas dia merekam saudara pergumulan manusia untuk menemukan jati diri mereka yang sejati di dalam 19 kata berikut. Ini yang dia tulis. To believe you are magnificent and gradually to discover that you are not magnificent, enough labor for a lifetime. Terjemahan bebasnya kira-kira begini. Untuk percaya bahwa Anda itu hebat, lalu pelan-pelan menemukan bahwa ternyata Anda tidak hebat, itu perlu usaha seumur hidup. Saudara, biasanya memang perlu seumur hidup kita untuk sadar bahwa Anda ternyata tidak hebat. Tapi lalu COVID-19 terjadi, bukan? Masih ingat pandemi itu? Banyak yang sudah lupa. Dan itu mengakselerasi, saudara, mempercepat proses kita sadar bahwa ternyata Anda dan saya tidak hebat. Kita sangat rentan, kita sangat rapuh. Apa sih kerapuhan itu? Apa vulnerability? Saudara, kerapuhan itu adalah diekspos untuk mengalami luka, sakit, dan kekecewaan. Itu arti kata kerapuhan. Jadi kita ini punya kerapuhan itu yang kita sudah coba tutupi seumur hidup. Karena kita diajarkan begitu kan, oleh orang tua kita, oleh guru TK, SD, SMP, dan seterusnya. Kita diajar jangan tunjukkan pada orang lain kelemahanmu. Don't let anyone see the cracks. Jaga mukamu. Lindungi reputasi namamu. Supaya engkau tidak dihina orang. Dan saudara, memang insting manusia itu selalu menyembunyikan. Ingat dari nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa, ketika mereka ditemukan berdosa, saudara, mereka sadar mereka telanjang. Apa yang mereka lakukan? Mereka menutupi dengan daun ara. Sampai hari ini orang modern, Anda dan saya, kita itu curate ourselves. Kita insulate, kita pakai armor, saudara, menutupi kelemahan kita sehingga kita tampil kinclong, kita tampil mempesona di hadapan orang lain. Padahal di dalam, saudara, kita itu merana. Kita itu membawa luka-luka yang seumur hidup kita coba tidak siarkan kepada orang lain.
Kita merasa kecil di tengah-tengah dunia yang menuntut Anda dan saya untuk membuktikan kehebatan diri kita. Di dalam, saudara, kita sangat-sangat khawatir. Kita merasa kita itu imposter, ada imposter syndrome, kita palsu. Saya tidak sebaik yang orang kira, tidak serohani yang orang pikir. Dan saudara, kepada konteks itulah Sefanya itu berbicara persis kepada mereka. Sebuah bangsa yang di luar kelihatan wow, bangsa Yehuda. Tapi di dalamnya mereka itu mulai hancur secara perlahan. Justru di sanalah saudara Tuhan bekerja. Kita akan melihat kitab ini dari 3 poin saudara. Dan saya ingin mengajak Anda untuk melihat poin yang pertama, yaitu bagaimana Tuhan berbicara kepada para penyembah berhala yang merasa diri mengalami kecukupan diri. Sefanya 1 ayat 1 yang kita tidak baca tadi bilang begini. Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya dalam zaman Yosia bin Amon raja Yehuda. Jadi saudara, ini terjadi sekitar tahun 637 sampai 608, itu masa di mana raja Yosia ini bertahta. Nah, kalau Anda belum pernah baca kitab ini, Anda mungkin baru tahu hari ini. Oh, ada toh di Alkitab yang namanya Sefanya. Apanya? Bukan apanya, Sefanya namanya. Ada di Perjanjian Lama, saudara ya. Coba nanti dibaca dari pasal 1 sampai pasal 3 di rumah kalau Anda belum pernah. Itu biasa memang disebut sebagai the crypt section of the Bible. Crypt itu karena nempel halamannya. Kalau Anda masih pakai Alkitab yang bisa dipegang. Karena jarang dibaca. Nah, hari ini Anda bersyukur kepada Tuhan karena Anda tahu apa arti dan isi dari kitab Sefanya. Nah, saudara, ini muncul di dalam zaman Yosia. Nah, kalau Anda tidak tahu sejarah Israel sama sekali, saudara, kerajaan ini pecah menjadi 2 setelah Salomo mati, menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan selatan di mana Sefanya ini melayani itu disebut Yehuda, dan kerajaan utara itu adalah Israel. Nah, Israel, kerajaan utara ini sudah jatuh 80 tahun sebelum Yosia itu bertahta. Seharusnya saudara, kerajaan selatan Yehuda itu belajar dari saudaranya yang hidup di kerajaan sebelah, bahwa kalau tidak taat pada Tuhan, maka Tuhan akan menghukum. Tapi mereka tidak belajar. Itu sebabnya saudara, kira-kira 20 tahun setelah nanti Yosia bertahta, Yerusalem pun, kerajaan selatan pun akan jatuh ke tangan bangsa Babel. Tapi sebelum itu semua terjadi, saudara, ada sebuah reformasi. Salah satu reformasi yang besar bukan oleh Martin Luther, saudara, tapi di dalam Alkitab itu terjadi di zaman Raja Yosia. Ketika dia itu menemukan kitab Allah, kemungkinan kitab ulangan, ya imamat dan seterusnya, waktu dia baca dia nangis, saudara. Dia bersujud di hadapan Allah, lalu dia mengatakan, aku akan mengadakan reformasi spiritual. Dia menghancurkan semua patung berhala. Dia mengajak bangsa Yehuda itu untuk kembali kepada Tuhan. Dan di masa itulah Sefanya juga hidup melayani bersama. Jadi ada Raja Yosia dan ada Nabi Sefanya yang bersama-sama memanggil seluruh bangsa untuk bertobat di hadapan Allah. Itu konteksnya, saudara. Dan lihat beberapa ayat yang kita diberitahu, Sefanya itu mengatakan apa yang Allah tuduhkan kepada bangsa Yehuda. Ayat 5 pasal pertama. Orang-orang yang sujud menyembah kepada Tuhan sambil bersumpah demi Tuhan, tetapi juga bersumpah demi Milkom. Saudara, Milkom ini bukan nama perusahaan ya, tetapi ini nama lain dari Molek. Molek itu berhalanya bangsa Amon, saudara. Dan ternyata yang terjadi adalah orang Yehuda, mereka bukan hanya menyembah Yehova, Allah Yehova, tapi juga menyembah Milkom bersamaan. Dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa hanya Dia, the only true God, tidak ada Allah lain. Saudara,
Apa yang terjadi? Mereka menyembah 50% Yehova, 50% Milkom. Dan Tuhan tidak ingin itu. Dia bahkan tidak mau 95% Yehova, 5% Milkom. Saudara, bukankah itu menggambarkan seringkali Anda dan saya? Kita menyembah Allah tapi juga menyembah mamon. Menyembah uang, menyembah karir, menyembah kenikmatan hidup dan seterusnya. Itu sebab Anda dan saya itu layak dimurkai Allah. Karena kita mendua hati kita itu bercabang. Minggu ke gereja, bahkan pelayanan, tetapi hari Senin sampai Jumat, saudara, kita hidup untuk ilah yang lain. Dan itu terbukti dari cara kita mengejar yang kita kejar dari weekdays itu. Terbukti dari cara kita memakai waktu, memakai uang, dan apa yang membuat kita itu bahagia dan sedih. Itu semua menunjukkan siapa sebetulnya yang Anda dan saya sembah. Bukan hanya itu saudara, problemnya bukan hanya berhala tetapi juga kecukupan diri, self-sufficiency. Ini masalah besar kedua bangsa Yehuda. Lihat pasal ketiga ayat 1 dan 2. Celakalah kota pemberontak dan cemar, kota yang penuh penindasan. Ia tidak mendengarkan suara apapun dan tidak menerima teguran. Ia tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghadap Allahnya. Jadi saudara, ini bukan masalah nggak peduli Allah, tapi masalah merasa diri cukup. Jadi ini orang yang sangat religius, tetapi secara fungsional itu mereka adalah ateis praktis. Saya ulangi lagi ya, karena banyak orang Kristen hidup seperti ini saudara. Kalau di gereja itu sangat religius, tapi dalam keseharian ateis praktis. Bukankah seringkali itu yang terjadi kepada kita juga? Bagaimana itu ditunjukkan oleh bangsa Yehuda? Pasal 1 ayat 12 menjadi jawabannya. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan pelita dan menghukum orang-orang yang berakar pada ampasnya, yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik, Tuhan tidak berbuat jahat. Saudara tahu maksudnya apa? Ini ayat yang berharga karena jarang dibahas di dalam bagian lain di Perjanjian Lama atau bahkan Perjanjian Baru. Orang ini berkata dalam hatinya gini, Tuhan tidak berbuat baik, Tuhan tidak berbuat jahat. Saudara, maksudnya gini loh, hatinya itu sudah dingin, sudah nggak peduli, sudah acuh tak acuh terhadap Tuhan. Tuhan itu tidak begitu relevan karena dia tidak menghukum dan dia tidak memberikan pahala. Jadi gini ya, kalau Anda merasa saya ini sudah seminggu nih hidup ya, saya nggak ingat Tuhan tuh dari hari Senin sampai hari Sabtu kemarin. Saya berangkat kerja, saya berangkat kuliah, saya menjalani hidup di dalam rumah tangga. Saya nggak ada consciousness tentang Tuhan sama sekali dan hidup saya baik-baik saja. Tidak dihukum, tidak mati kesambar geledek gitu ya. Saya oke-oke aja kok. Tuhan itu kita anggap seperti seorang kakek tua yang sudah susah jalan pakai tongkat. Dia tidak bisa dan tidak mau berintervensi dalam hidup kita. Dan hidup saya toh ternyata oke-oke aja tanpa Tuhan. Saudara, kalau itu yang menjadi pengalaman Anda adalah penyembah berhala dan berhala itu disebut sebagai self-sufficiency. Merasa diri cukup dan Tuhan itu tidak terlalu perlu sebetulnya. Oh, memang kita tidak menolak Allah. Karena kita masih ke gereja, kita masih pelayanan, tapi kita hanya berkesimpulan bahwa Tuhan itu mostly unnecessary. Mostly unnecessary. Kita tidak menolak Tuhan secara intelektual, tapi secara realita kita itu sideline. Tuhan di pinggiran aja ya, jangan masuk ke tengah-tengah area hidup saya yang paling penting. Keuangan, pernikahan, cara membesarkan anak. Semua itu Tuhan urusanku. Tuhan hanya ngurusi kalau lagi emergency, kalau lagi krisis. Jadi kita itu saudara memperlakukan Tuhan optional. Berguna dia waktu lagi krisis. Tapi kalau lagi aman dan nyaman, Tuhan jangan ikut campur dengan urusan keuangan saya, urusan kerjaan saya, urusan relasi saya dengan suami istri. Jangan ikut campur Tuhan. Saudara, kayak kita kalau beli burger itu loh ditanya, do you want fries with it? Itu kan optional.
Kalau kita bilang, ya bolehlah tambahin fries, tambahin saus gitu ya. Tuhan kayak begitu saudara. Kalau kita nggak butuh, Tuhan jangan ngerecokin saya. Hidup saya jadi rumit. Ya ribet dan rumit. Karena Tuhan itu mau ikut campur. Pada waktu itu yang terjadi, saudara, Sefanya berkata kepada bangsa Yehuda, engkau bukan hanya harus meninggalkan berhalamu, tapi engkau harus kembali kepada Allah. Saudara, kita dari kecil, Anda dan saya itu diajarkan untuk independen, betul kan? Waktu masih kecil, saudara, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu, papa mama selalu bilang, ayo belajar sendiri, makan sendiri, cuci piring sendiri, mandi sendiri, semua sendiri. Lalu kita berpikir seakan-akan dalam semua area kehidupan kita itu harus beranjak dari bergantung kepada orang lain menjadi tidak bergantung kepada orang lain alias independen. Lalu kita pikir kepada Tuhan juga begitu. Kita harus independen, gak boleh bergantung kepada orang lain termasuk kepada Tuhan. Saudara, itu nasihat yang tidak alkitabiah. Nasihat yang menjerumuskan banyak orang Kristen menjadi penyembah berhala yang bernama self-sufficiency. Sefanya memanggil bangsa Yehuda balik untuk bukan hanya menghancurkan berhala mereka, tapi untuk menjadi dependent, bergantung lagi kepada Tuhan. Saudara, kekristenan tidak menolak usaha manusia. Tetapi kedewasaan di dalam iman Kristen itu tidak berarti Anda kemudian merasa besar, hebat, bisa sendiri. Lalu Tuhan tidak ada lagi. Tuhan hanya ada kalau lagi krisis. No, kekristenan mengajarkan justru kita itu semakin sering merasa tidak cukup dan berlari berlindung di dalam nama Tuhan. Di sanalah Anda sebetulnya sedang bertumbuh dan dewasa. Itu orang pertama, saudara. Jenis orang pertama yang kepada mereka Sefanya menyampaikan firman Tuhan. Jenis yang kedua adalah the vulnerable repentant. Orang yang bertobat secara rapuh. Saudara, the heartbeat of this book, ya. Inti dari kitab Sefanya itu ada di pasal 2 ayat 3. Ini seruan yang penting. Carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan bilang begini. Aku akan menyisakan sebagian orang yang akan merendahkan hati mereka, lalu mencari keadilan dan mencari Tuhan, dan di sanalah mereka itu akan terlindung dari murka Allah. Pertanyaannya begini saudara, waktu saya baca ini pertanyaannya gini, Tuhan, ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang kurang ajar, bangsa yang sudah meninggalkan Tuhan. Bagaimana Tuhan tahu bahwa akan ada sebagian orang yang akan mencari Tuhan, yang akan merendahkan hati mereka, yang kemudian akan bertobat dan tidak lagi mengalami kemurkaan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan tahu? Kalau Anda masih ingat cerita pertobatan Anda pertama kali datang pada Yesus, Anda pasti tahu jawabannya. Yang memungkinkan ada sebagian orang nanti akan mencari Tuhan, bukan karena mereka saleh, bukan karena mereka rohani, bukan karena mereka lebih baik daripada orang lain, tapi karena Tuhan sendiri, saudara, yang menarik mereka. Tuhan sendiri yang bekerja dalam hati mereka sehingga mereka itu ingin kembali kepada Tuhan. Di dalam belas kasih dan kasih karunia-Nya, Tuhan memberikan kepada mereka keinginan untuk bertobat. Inilah akar dari pengajaran reform teologi. Kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Kalau Anda dan saya bisa mengakui, saya rapuh, saya rentan di hadapan Tuhan karena dosa saya. Itu karena Tuhan yang bekerja terlebih dahulu di dalam diri Anda. Kalau hari ini, pagi ini, saat ini,
Tuhan bekerja dalam hatimu dan merasa iya ya, saya ini separuh Tuhan, separuh berhala. Saya ini sembarangan ikut Tuhan, asal-asalan cari Tuhan kalau ada maunya. Hari ini Anda kembali kepada Tuhan. Di dalam hati yang patah dan remuk, Tuhan yang mengerjakan itu dalam hatimu. Dia yang menciptakan pertobatan yang Dia minta sendiri di dalam hati kita. Saudara, jangan sampai di Natal tahun ini Anda tetap aja sama. Aku masih seperti yang dulu. Itu lagu tema hidup Anda. Dan saudara terus cuek terhadap suara Tuhan, memanggil Anda untuk sungguh-sungguh di tahun yang baru. Sampai kapan, saudara? Sampai kapan? Yang ketiga, yang terakhir. Kalau Anda bukan ada di tipe orang yang pertama, penyembah berhala yang merasa diri cukup, tidak perlu Tuhan. Tapi Anda hari ini adalah jenis orang yang kedua. Orang yang bertobat di dalam keremukan jiwa. Saudara, Anda akan bertemu dengan yang ketiga, the singing God. The singing God. Saudara, konsep ini sangat luar biasa. Tuhan yang menyanyi. Saya kira di dalam agama lain gak ada, saudara, ini. Pada waktu Tuhan itu mengajak Anda untuk kembali dan Anda bertobat kepadanya. Saudara, dikatakan di sana, Dia itu sangat bersukacita. Coba Anda baca di sana. Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Di dalam bahasa Inggrisnya, He will exalt over you with loud singing. Loud singing. Inilah, saudara, ayat yang sangat terkenal waktu remaja saya pernah coba hafalkan, saudara. Dan Anda perlu menghafalkan juga. Tuhan tidak malu dengan dosamu. Anak Tuhan kok begini gitu ya, saya gak mau akui lagi. Saudara, tidak. Tuhan tidak menunggu kita untuk jadi baik dulu, jadi rohani dulu, baru Dia terima. Tidak, saudara. Waktu kita bertobat, waktu kita sadar bahwa kita berdosa, waktu itulah, saudara, Tuhan itu bergirang, bersorak-sorai dengan luar biasa. Vulnerability itu bukan kita itu ngaku dosa di hadapan umum. Seperti Anda lihat Oprah atau Dr. Phil itu ya, saya sudah melakukan ABCD gitu. Itu namanya emotional exhibitionism gitu ya. Pamer emosi yang gak perlu. Vulnerability, saudara, bukan juga cari simpati orang. Bukan. Tapi vulnerability Kristiani adalah kita itu membuka diri di hadapan Tuhan yang kita tahu bukan akan menghukum tapi bergirang karena kita. Dalam Sefanya pasal 3 ini, sukacita itu muncul, saudara, bukan karena kita sekarang menjadi kuat lagi. Sukacita itu muncul karena kita sekarang ngerti bahwa Tuhan Allah, the mighty God Himself, itu bersuka di tengah-tengah orang yang sedang rentan. Itu sebab orang yang paling aman di dunia ini, orang yang paling solid di dunia ini bukan Zuckerberg, bukan Sam Altman, bukan para bilioner, itu bukan, saudara. Orang yang paling aman di dunia ini adalah orang yang mau rentan di hadapan Tuhan yang perkasa. Saya ulang lagi ya, orang yang paling aman, yang paling solid di dunia ini adalah orang yang mau dan berani untuk rentan, rapuh di hadapan Tuhan yang perkasa itu. The most secure people in the world are the ones who are the most vulnerable before the mighty God. Saudara pernah bayangkan gak Tuhan nyanyi buat Anda itu kayak apa? Kalau tadi kita lihat ya, Stephen dan teman-teman itu nyanyi buat Tuhan memimpin Anda. Tapi coba sekarang Anda bayangkan, gimana sih rasanya Tuhan itu nyanyi buat Anda?
Ronan Keating itu tahun 99 nyiptain sebuah lagu, saudara. Judulnya When You Say Nothing at All. Ada yang tahu? Ada yang mau nyanyi di depan? Untuk demonstrasi. Teksnya gini bunyinya, liriknya. It's amazing how you can speak right to my heart. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you will never leave me. Lalu itu ditutup dengan satu line yang begini bunyinya. You say it best, apa? When you say nothing at all. Satu kali saya pergi ke pernikahan, ya, bukan pernikahan orang ICC. Ya. Saya kaget, saudara, karena mempelai pria itu pakai lagu ini untuk nyanyi untuk istrinya yang baru menikah dengan dia. Dia nyanyi, you say it best when you say nothing at all, di depan istrinya. Saya sampai pikir, waduh celaka. Seluruh hidup pernikahan mereka, saudara, dia akan bilang gini, lu mendingan gak usah ngomong. You say it best when you say nothing at all. Tutup aja mulutmu, jangan banyak ngomong gitu ya. Saudara, hopefully itu gak benar sih ya, tapi saya khawatir itu yang terjadi. Karena sejak hari pertama menikah dia udah bilang kepada istrinya, you say it best when you keep your mouth shut. Puji Tuhan, Tuhan gak begitu sama kita. Dia bahkan nyanyi, saudara, dengan loud singing dalam bahasa Inggris. Saudara, sekencang apa sih Tuhan itu menyanyi untuk menyatakan dia itu sangat-sangat bersorak-sorak karena kita. Telinga kita, saudara, itu cuma bisa dengar suara 85 desibel. Anda kalau dengar suara coffee grinder di pagi hari, juicer itu ya, apalagi blender, hair dryer gitu ya, nggak mungkin Anda bisa dengar terus, gitu, lama-lama rusak, saudara, gendang telinga Anda. Karena itu melampaui. Pesawat Boeing 747 kalau lagi take off itu 140 desibel. Itu sebabnya yang kerja di runway itu pakai noise cancelling headphone. Tapi Anda tahu suara apa yang paling keras yang pernah dicatat dalam sejarah manusia? Waktu Gunung Krakatau meletus tahun 1883. 310 desibel. Kalau Anda sedang berada 65 km dari sana dan Anda tidak menutup telinga Anda, gendang telinga Anda pasti rusak. Saudara, mungkin seperti sekeras itu Allah menyanyi bagi Anda dan saya. Saking dia itu sangat bersorak, sangat bahagia. Waktu Anda mengakui Anda rapuh, Anda butuh Tuhan karena Anda orang berdosa, saya orang berdosa. Anda bisa bayangkan itu? Allah menyanyi dengan begitu akbar. Sampai ada yang menulis di Perjanjian Baru, bukan? Yesus bilang kalau satu orang bertobat di bumi ini, maka di surga seluruh malaikat itu bersorak-sorak. Saudara, Allah menyanyi begitu keras sampai seluruh surga itu penuh dengan gegap gempita. Jadi saudara, implikasinya apa? Saya ingin buat ini serelevan mungkin bagi Anda dan saya. Mungkin ada di antara Anda yang bilang begini, tapi Pak, saya itu terlalu bersalah. Saya merasa bersalah karena saya sudah melakukan banyak hal yang berdosa bagi Tuhan. Mana mungkin dia mau menerima saya? Allah bilang, aku telah melenyapkan segala penghakimanku terhadap engkau. Mungkin ada yang bilang, tapi saya tuh nggak merasa tuh Tuhan dekat. Saya nggak merasa Tuhan itu hidup dan real dalam hidup saya. Tapi hari ini kita diingatkan oleh Sefanya, Tuhan Allah itu ada di antara engkau. Dia dekat, saudara. Dia siap untuk mengampunimu. Ada yang berkata, tapi saya dikelilingi oleh banyak musuh. Ada banyak suara-suara. Bos saya, mertua saya, pasangan saya. Yang selalu mengecilkan saya. Yang selalu merendahkan saya. Kalau itu yang Anda alami, Tuhan bilang kepada Anda hari ini,
Tuhan Allah itu adalah pahlawan yang akan memberimu keselamatan. Dia yang akan menghalau suara-suara itu dari hatimu. Tapi mungkin Anda juga masih ada yang berkata begini, saya itu sudah trauma sebetulnya. Karena dari kecil saya itu di-abuse oleh orang tua secara verbal. Saya itu sangat trauma dengan bos saya yang pernah memperlakukan dan merendahkan saya sedemikian rupa. Saudara, kalau itu pengalaman hidup Anda di masa lalu dan membuat Anda sulit untuk datang kepada Tuhan, hari ini Tuhan berkata kepadamu, aku akan mengubah rasa malumu itu menjadi pujian bagi seluruh bangsa. Karena Tuhan mengangkat engkau dari yang paling bawah untuk menunjukkan kemuliaannya kepada bangsa-bangsa yang sedang menyaksikan gereja Tuhan. Nah, kalau Anda orang yang suka teologi, Anda mungkin berpikir begini, loh gimana sih ini kok fokusnya kepada manusia? Bukankah Tuhan lebih fokus kepada kemuliaannya sendiri? Oh benar, memang, betul saudara. Tuhan itu fokus kepada His glory and our good at the same time. Tapi yang lebih penting adalah His own glory. Jadi bagaimana dong? Jawabannya adalah ada di ayat ini. Waktu kita mencari refuge, perlindungan di dalam nama Tuhan, di sana Dia dipermuliakan. Tapi kalau Anda mencari perlindungan melalui diri Anda sendiri, kehebatan Anda, resume Anda, tabungan Anda di bank dan seterusnya, maka saudara sudah beroleh reward saudara di dunia ini. Tapi kalau Anda berlari kepada Tuhan, namanya adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari dan diselamatkan. Kalau itu yang terjadi saudara, Tuhan yang dipermuliakan. Jadi hari ini apa yang membuat Anda sulit datang kepada Tuhan? Tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa takut saudara. Jangan lagi menutupi dosa, jangan lagi berpura-pura Anda itu kuat. Jangan lagi Anda itu memproyeksikan Anda bisa mengontrol hidup Anda. Tetapi buka hatimu. Karena di hadapan Dia Anda tidak bisa menyembunyikan apapun. Tapi bagaimana mungkin Allah bisa mengampuni kita? Ini gospel connection-nya saudara. Allah bisa mengampuni Anda dan saya karena Allah telah hadir di dalam vulnerability yang luar biasa ke dunia ini di dalam Kristus Yesus. Dia justru memasuki kerentanan manusia, bukan menghapuskan, memasuki. Dia menubuh saudara. Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan mengalami kerentanan tubuh kita. Lapar, haus, letih. Saudara bayangkan Allah yang perkasa pencipta seantero jagat raya ini menjadi begitu kecil. Saking kecilnya dia menjadi embrio. Di kandungan saudara seorang remaja. Dan selama 9 bulan itu dia dikandung, lalu dia lahir, lalu dia itu sangat pasrah kepada dua remaja ini, Maria dan Yusuf, yang sudah berencana untuk menceraikan Maria, Yusuf. Lalu dia harus lari ke Mesir, saudara, pengungsi karena dikejar-kejar. Saudara, Allah yang perkasa menjadi manusia begitu kecil, menemukan kerentanan itu menjadi bagian dari hidupnya. Bukan hanya itu, Yesus kemudian merengkuh rasa malu itu ketika dia itu disalah mengerti, dicaci maki, diludahi, dan diperlakukan seperti kriminal. Saudara sekalian, sukacita menjadi rapuh di hadapan Allah. Itu hanya masuk akal kalau Anda melihat salib. Kalau enggak masuk akal. Karena dunia menuntut resume yang luar biasa, ya kan? Mana mungkin saya mau jadi rapuh dan rentan. Kerapuhan dan sukacita itu hanya bisa terjadi kalau Anda melihat kepada salib Kristus. Saya tulis begini saudara, Yesus menjadi orang yang sangat
paling rentan di dalam sejarah. Dia diekspos, dipermalukan, dilucuti, dan disalib. Supaya kerentanan Anda dan saya tidak pernah lagi dikutuk. Itu sebabnya kita berani untuk rentan di hadapan Tuhan. Kerentanan itu bukan lawan kata dari kekuatan. Karena di tangan Allah, kerentanan Anda dan saya menjadi jalan menuju pengampunan, menuju kemuliaan. Dia adalah Allah yang justru menarik orang-orang yang rapuh dan rentan. Jadi saudara, hari ini kalau Anda belum percaya Kristus, datanglah kepadanya. Kalau Anda sudah lama percaya Kristus, namun Anda masih hidup seakan-akan Yesus itu opsional. Datanglah kepada Yesus sekali lagi dan bertobatlah saudara. Jadikan pertobatan itu sesuatu yang normal setiap hari Anda lakukan. Dan mengakui kerapuhan dan kelemahan Anda di hadapan Tuhan. Hanya itu satu-satunya cara kita bisa menjadi orang Kristen yang semakin serupa Kristus. Karena Kristus sendiri rentan, Kristus sendiri rapuh demi Anda dan saya. Hanya itu satu-satunya cara saudara kita bisa menjadi gereja Tuhan yang menyatakan Injil. Ada seorang yang bernama Henry Nouwen, saya akan tutup dengan kutipan dari dia. Seorang yang pernah menjadi profesor di Yale University dan Harvard University, saudara. Luar biasa resumenya, tapi satu kali dia menemukan justru ketika dia kuat, dia tidak menjadi seperti Yesus. Tapi ketika dia mengakui kerentanannya, dia menjadi seperti Yesus. Dia bilang begini saudara, ada kontras yang besar antara sukses dan rentan. Dia mengatakan bahwa sukses itu mungkin menjadi cara untuk mendapatkan sukses yang lebih besar. Tapi sukses itu impoten untuk menciptakan relasi yang real, yang dalam dan yang asli. Sebaliknya dia bilang, fruitfulness itu muncul dari kelemahan dan kerentanan. Lalu dia menulis begini saudara, kalimat yang begitu indah. Sama seperti seorang anak itu adalah buah yang dilahirkan dari kerentanan. Ya kan? Waktu seorang suami dan seorang istri melakukan hubungan suami istri, di dalam kerentanan itulah saudara ada buah, yaitu anak. Demikian juga kata Henry Nouwen, komunitas itu lahir sebagai buah dari shared brokenness. Menjadi rentan itu memungkinkan kita berbagai macam kesempatan untuk sungguh-sungguh mendengar unexpressed pains, unspoken feelings, di mana kita kemudian, saya suka kalimat ini, touch each other's wounds, menyentuh luka-luka orang lain. Saudara, kalau Anda luka disentuh itu sakit, ya kan? Itu sebab dikasih handy plus, Tensoplus dan berbagai plus yang lain yang Anda pakai. Tetapi kalau Anda membiarkan luka-luka Anda itu disentuh oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Anda. Lalu orang-orang ini menyampaikan kebenaran dengan kasih. Di sanalah, kata Henry Nouwen, ada komunitas yang otentik. Di luar itu tidak ada komunitas yang otentik tanpa ada shared brokenness. Gereja Tuhan yang menyembunyikan luka-luka dari satu sama lain kan menjadi gereja yang rapuh dalam arti yang sesungguhnya. Tapi justru gereja yang membawa luka-luka mereka dan mau menjadi rapuh menjadi gereja yang solid, saudara. Gereja yang indah tapi juga solid. Justru karena kerapuhan. Tapi kalau Anda menutupi luka-luka itu justru Anda menjadi rapuh. Tapi kalau Anda membuka kerapuhan Anda menjadi solid, saudara. Hari ini, maukah Anda datang kembali kepada Tuhan? 2 minggu lagi kita akan merayakan Natal. Biarlah Natal tahun ini menjadi Natal yang bermakna karena saudara menyadari Tuhan saya, Tuhan yang merengkuh kerentanan. Itu sebab saya berani untuk rentan sekarang.
dengan kelemahan dosa saya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama yang mengasihi saya. Supaya di sana saya beroleh pengampunan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, mari kita berdoa.